teman-teman semua, bersyukur kita masih bisa ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kita masih bisa mendengarkan renungan singkat pada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Namun sebelum kita membaca renungan singkat pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Bapak, terima kasih karena Engkau masih bisa memberkati kami masih ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan karunia-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini, dan sebentar kami akan membaca renungan singkat pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan singkat pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 5. Judul berikutnya, berkat dari hikmat. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Di dalam ayat ini ada 3 poin yang bisa saya ambil. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Apa itu percaya? Percaya berbicara mengenai berserah diri atau mempercayai kehidupan kita kepada satu subjek yang dimana di sini ialah Tuhan untuk melakukan kehendaknya dengan bebas atas hidup kita. Konteks percaya dalam ayat ini berbicara demikian. Lalu yang kedua, dengan segenap hati. Mengapa Alkitab menulisnya dengan segenap hati? Kenapa tidak dengan hatimu? Karena dengan segenap hati konteksnya yang dibicarakan ialah dengan hati yang penuh atau sepenuh hati. Sepenuh hati di sini kembali lagi berbicara tentang penyerahan diri kepada Tuhan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita diingatkan untuk tidak terlalu bersandar kepada pengertian kita sendiri, karena pengertian yang kita miliki atau kita percayai sebagai manusia sangatlah terbatas, dan kita sebagai manusia juga pasti memiliki banyak kekurangan. Dan jikalau pemikiran yang kita miliki kita paksakan untuk terjadi, tidak selalu baik dan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu Alkitab di sini menuliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, yang dimana itu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, yang dimana kita boleh memiliki pemikiran sendiri karena itu merupakan hak progresi kita sebagai manusia, dimana kita memiliki hak untuk berpendapat atau berpikir. Namun jangan pernah sekali-sekali untuk berani memaksakan kehendak kita ataupun melawan kehendak Tuhan. Kalaupun kita pernah melakukan hal itu atau seperti kita memaksakan kehendak kita, pasti suatu saat Tuhan akan ingatkan bahwa hal yang kamu inginkan tidak sepenuhnya benar atau tidak sepenuhnya baik untuk kehidupanmu secara pribadi. Lalu mengapa manusia itu sulit untuk percaya kepada Tuhan? Mengapa selalu saja ada manusia yang berpegang pada pendiriannya atau memiliki pemikiran sendiri yang ia pegang dengan teguh? Karena memang sifat alami manusia yang ingin serba instan. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan pasti dibutuhkan proses dari setiap hal yang kita doakan. Semisal kita meminta suatu hal, kita meminta kesembuhan contohnya, itu pasti akan ada proses yang dilalui, ada waktu yang diperlukan. Namun sifat alami manusia lebih senang segala hal terjadi dengan instan. Maka dari itu manusia lebih nyaman dengan pemikiran yang ia punya dibanding pemikiran atau kehendak yang sudah Tuhan tentukan. Karena menurut kita manusia, pemikiran yang kita punya pasti yang terbaik atau mungkin yang terbaik bagi kita. Namun tidak dapat dibenarkan karena kembali lagi pada esensi ideal kita bahwa kehendak Tuhan ialah kehendak yang terbaik. Karena Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan, namun Tuhan mengizinkan suatu pencobaan itu datang kepada kehidupan kita. Lalu bagaimana cara kita manusia untuk lebih bisa percaya kepada kehendak Tuhan atau lebih menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Yang pertama, jangan meragukan kuasa Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan di sini berbicara tentang berserah diri, kembali lagi ke konteks awal yaitu berserah diri.
Jangan pernah kita sekali-kali meragukan kuasa Tuhan, karena Tuhan adalah pemilik hidup kita. Dialah yang menciptakan kita dan dia pasti tahu yang terbaik untuk ciptaannya. Jadi jangan pernah kita sekali-sekali meragukan kuasa Tuhan. Mungkin kita ragu kalau Tuhan memberikan kita jalan yang ini nanti akan terjadi seperti ini. Kita terlalu banyak kekhawatiran. Itu sama saja seperti kita tidak mempercayai apa yang sudah Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, dekatkan diri kepada Tuhan. Dekatkan diri di sini mungkin lebih rajin berdoa mungkin, atau lebih mendekatkan diri dalam pengiringan kita seperti dalam peribadatan, dalam berdoa, dalam saat teduh, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan sehingga Tuhan pun lebih mudah untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita. Sekarang logikanya kalau orang ingin berkomunikasi antar dua orang pasti dibutuhkan jarak yang dekat, karena kalau jarak yang jauh pasti sulit untuk berkomunikasi kan. Nah, di sini kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita lebih peka akan apa yang Tuhan mau atau apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, minta tuntunan kepada Roh Kudus. Biarkan semuanya mengalir, serahkan diri kita kepada Roh Kudus, dan pastinya Roh Kudus akan membantu kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan menampakkan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Lalu apa hasilnya dari kita yang telah berserah, telah mempercayai sepenuhnya diri kita kepada Tuhan? Kita bisa memiliki hidup yang damai, hidup yang teratur, dan Tuhan akan meninggikan kita dan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Mungkin dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak selalunya mulus, karena Tuhan sendiri berbicara bahwa mengikut Kristus atau mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah, karena pasti akan banyak cobaan, banyak cacian, banyak cemoohan. Namun itulah yang Tuhan mau lihat dari kehidupan keimanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan percaya teman-teman bahwa Tuhan tidak pernah mau kecelakaan atau hal-hal buruk menimpa kita, namun Tuhan mengizinkan ujian-ujian kehidupan itu ada dalam diri kita. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang kita renungan pada hari ini, apa yang bisa saya sampaikan bisa berguna buat teman-teman semua. Dan sebelum itu mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena barusan kami telah merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan pada hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, bisa menjadi berkat bagi kami, supaya kami selalu diingatkan untuk lebih percaya kepada kuasa Tuhan dan lebih mementingkan Tuhan di atas segala hal, dan tidak berdiri dalam pengertian kami sendiri. Dan kiranya Tuhan mau membantu kami dan Roh Kudus-Mu mau menuntun kami semua. Terima kasih Bapa, dan doa yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian renungan singkat pada hari ini. God bless you all.